Nah, bahkan jikalau ada seorang di antara kita yang memegang air, kemudian apa? Kemudian sebelum dia menegukkan air tersebut di tenggorokannya, akan tetapi apa? Qadarullah dicabut nyawanya, maka air itu bukan rezeki buatnya. Nah, air nikmat nggak? Nah, air minum kita nikmat. Kita bisa minum itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika misalnya kita nggak bisa minum, bagaimana nanti jadinya? Maka kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya dengan apa? Dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sekecil-kecilnya amalan yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah adalah sebagai bentuk pengungkapan kita atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nah, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang telah pernah kita rasakan dan juga nikmat yang belum pernah kita rasakan. Nah, contohnya apa? Nikmat yang belum pernah kita rasakan. Udah pernah haji umroh belum? Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mutahammisun ya. Mana mutahammisun? Semangat. Nah, tafadhal, silakan. Tapi kembali lagi ya. Nah, baik. Adapun untuk pembahasan kita kali ini ialah yang bertema membangun keimanan sejak dini. Ya, membangun keimanan sejak dini. Karena apa? Kita harus mengenal yang namanya iman. Sekarang Anda tanya, apa itu iman? Ada yang tahu? Ilham. Masya Allah. Udah pernah belajar tentang iman? Apa itu iman? Baik secara bahasa dan secara istilah. Kepercayaan itu akidah. Kalau akidah i'tiqad, iya kepercayaan, tauhid, ada i'tiqad, keyakinan, kepercayaan. Makanya pelajaran akidah berkenaan dengan kepercayaan. Nah, dekat-dekat. Nah, hampir-hampir. Kita sekarang mengambil makna iman secara lughatan. Nah, kepercayaan boleh juga ya. Karena apa? Makna iman secara bahasa artinya apa? At-tasdiq, membenarkan. Juga dekat ya, membenarkan. Ini iman secara bahasa, tasdiq. Jadi ketika Nabi SAW pernah ditanyakan, akhbirni anil iman. Nabi SAW pernah ditanya oleh siapa? Malaikat Jibril. Nabi SAW dahulu ketika beliau lagi duduk pernah disandarkan lututnya ke lutut Jibril. Lutut Nabi bersandar dengan lutut Jibril. Kemudian Jibril bertanya, akhbirni anil iman. Kemudian apa kata Nabi SAW? Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Pada suatu hari Jibril pernah datang dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Katakan kepadaku apa itu yang dimaksud dengan iman. Kemudian apa kata Nabi SAW? Iman adalah engkau beriman kepada Allah. Kemudian engkau beriman kepada malaikatnya. Kemudian engkau beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kemudian engkau beriman kepada rasul-rasul yang telah Allah
utus di dunia ini. Kemudian engkau beriman kepada hari akhir, dan kemudian juga engkau beriman kepada qadar, baik itu baik dan juga buruk. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 4. Syekh, apa tadi yang kita maksud dengan iman secara bahasa? Membenarkan, tasdik. Maka ketika Nabi SAW mengatakan iman, apa itu iman? Engkau beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antu'minu billahi, gimana? Antu'minu billah wa malaikatihi. Berarti engkau membenarkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhanmu. Jelas? Ketika Nabi SAW wa malaikati, antu'minu billahi wa malaikati, dan juga kita beriman dengan malaikat, berarti kita membenarkan bahwasanya malaikat itu adalah utusan Allah juga makhluk yang Allah ciptakan. Berarti kita membenarkan bahwasanya adanya malaikat. Kita membenarkan bahwasanya ada Rabb, ada Allah, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya jikalau ada orang yang mengingkari tentang hal ini, tasdik tadi artinya apa? Membenarkan. Kalau ada orang yang tidak membenarkan, maka dia kafir. Bahaya kan? Nah, makanya dinamakan iman itu tasdik. Kemudian juga wa antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi, juga kita beriman dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Maka di sini kita benarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada nabi-nabinya Alkitab sesuai dengan zamannya. Musa Taurat, kemudian apa? Zabur kepada Nabi Daud, Injil tidak kita ketahui. Ini dinamakan dengan kitab samawi, kitab yang Allah turunkan langsung. Dan kita harus beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian juga wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, dan juga kita harus beriman dengan yang namanya hari akhir. Kita percaya bil qadari khairihi wa syarri, dan juga kita beriman dengan qadar, baik itu qadar baik atau qadar buruk. Ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, baik itu berupa sesuatu hal yang baik dan juga yang buruk, maka kita harus beriman dengannya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, kita bahas iman secara istilah ya. Iman secara istilah, para ulama banyak mengatakan bahwasanya mengungkapkan iman secara istilah maknahu tasdiqu bil qalbi. Nah, tasdik bil qalbi. Apa tadi makna tasdik? Membenarkan atau mempercayai. Maka tadi antum bilang keyakinan, dekat maknanya. Nah, mempercayai bil qalbi dengan apa? Dengan hati. Nah. Kemudian wa iqraru bil lisani, kemudian ditakrirkan dengan lisan, diucapkan dengan apa? Lisan. Nah. Kemudian yang terakhir apa? Ada tasdik, kemudian takrir, ikrar, kemudian al-amal bil jawarih, kemudian kita mengamalkannya. Ya. Jadi ulama mengatakan bahwasanya iman itu tasdikun bil qalbi. Nah, kita membenarkan atau mempercayai dengan hati kita. Wa iqraru bil lisani, dan kita menetapkan dengan ucapan kita. Wal amal bil jawarih, dan kita mengerjakannya dengan tubuh kita, jiwa raga kita. Makanya tiga komponen ini harus lengkap. Jikalau salah satunya tidak ada, maka amalannya sia-sia. Paham? Yang pertama harus ada tasdik. Kalau ada tiga komponen ini, maka sempurnalah iman seseorang. Yang pertama tasdik,
Yang kedua, takrir, ikrar. Nah, ikrar menetapkan, mengucapkan dengan perkataan. Kemudian yang ketiga, al-amal. Kita ambil contoh. Nah, kita katakan bahwasanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan di hati kita. Jelas? Hati kita telah membenarkan bahwasanya Tuhan itu satu. Akan tetapi juga ketika kita ikrarkan, kita lafazkan bahwasanya apa? Allah itu satu, Allah Maha Esa. Kita tetapkan di hati kita, kita lafazkan di perkataan kita, di lisan kita. Akan tetapi ketika Allah perintahkan kita sholat, kita tidak mau. Gimana coba hukumnya? Makanya 3 komponen ini di dalam iman ini harus sempurna. Yang pertama tasdik, yang kedua takrir, kalau yang ketiga al-amal. Kalau misalnya salah satu sudah hilang, maka di sini bahaya ya. Cacat imannya. Iya, cacat imannya. Makanya ketika orang dikatakan beriman, ketika dia telah melengkapi 3 komponen ini. Yang pertama, dia harus membenarkan niatnya, bahwasanya niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia berniat, kemudian dia juga sholat, akan tetapi dia tidak melafazkan. Dia cuma sholat aja, tapi tidak dilafazkannya. Gimana mau beriman? Jelas? Atau misalnya yang cacat, dia beramal, melakukan amalan, kemudian mengikrarkan dengan lisannya, tapi niatnya tidak ada. Nah, makanya ini masuk ke dalam orang-orang munafik jadinya. Orang-orang munafik kan seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya mereka muslim, mereka sholat seperti kita sholat, mereka zakat seperti kita zakat, akan tetapi niat mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Makanya 3 komponen ini harus ada di dalam iman. Ya. Dan juga mazhab salaf ada yang mengatakan bahwasanya iman itu qaulu bil lisan wal i'tiqad bil qalbi wal amal bil jawarih. Nah, ini ya mazhab salaf ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu adalah perkataan dengan lisan dan juga keyakinan di dalam hati dan juga al-amal bil jawarih, mengamalkannya dengan apa? Dengan jawarih kita, dengan anggota tubuh kita. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yang mana iman tersebut bisa melemah ya, dan bisa bertambah. Iman itu bisa melemah dan bisa bertambah, bisa berkurang dan bisa bertambah. Kapan dia bertambah? Kalau kita bawa kepada ketaatan ya, yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah di dalam ketaatan, dan kemudian akan berkurang apabila kita bermaksiat. Ini dia iman. Makanya kita di sini yang alhamdulillah kita di sini terjaga kan. Nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, di sini kita terjaga, ada yang menjaga kita. Ada guru-guru yang menjaga kita sehingga kita di sini sedikit yang bermukhalafah. Apa itu mukhalafah? Melakukan pelanggaran. Dan hal ini bisa menambah keimanan kita. Baik antum yang sekarang lagi mengambil ilmu, belajar juga bisa menambahkan iman. Baca Al-Quran juga menambahkan iman. Setiap ketaatan yang kita lakukan itu bisa menambahkan keimanan kita. Salah satunya puasa yang kita lakukan di bulan suci ini. Ada di sini yang nggak puasa? Nggak ada ya, semuanya wajib puasa. Karena kita laki-laki. Kalau perempuan mungkin masih ada yang nggak puasa, mungkin karena halangan atau hal-hal yang lainnya. Tapi kalau laki-laki diwajibkan atas mereka puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Nah, karena syariat puasa ini telah ada di zaman sebelum kita, dan puasa ialah ibadah. Ketika kita melakukan puasa berarti apa? Keimanan kita
meningkat. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 2, siapa yang hafal? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin yang beriman adalah mereka siapa? Yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ciri-ciri orang mukmin ya. Orang mukmin adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah semangat mereka. Bertambah semangat mereka dalam ibadah. Ini ciri-ciri orang mukmin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal, dan tawakal adalah ibadah. Hal-hal yang sepele yang biasanya kita lakukan, bahkan hal yang merupakan kebiasaan kita itu bisa bernilai ibadah. Contohnya apa? Makan itu kebiasaan, tapi kalau misalnya kita niatkan makan kita agar kita nanti tubuh kita lebih kuat untuk melaksanakan ibadah, ini menjadi ibadah, dan ibadah akan menambah keimanan kita. Ini ya, ibadah akan menambah keimanan kita. Salah satunya puasa, baca Quran, itu juga merupakan ibadah. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan iman sejak dini ya. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Karena apa? Iman ini bisa hilang. Iman bisa hilang. Sebagaimana iman bisa bertambah. Karena makanya di sini kita harus memperbaharui setiap hari iman kita. Kita harus memperbaharui itu yang di ujung ada yang tidur itu. Kita harus senantiasa untuk memperbaharui iman kita. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Innal iman la yukhlaq fi jawfi ahadikum kama yukhlaq as-saw. Fas'alillah ayyujaddid imana fi qulubikum. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya iman bisa menjadi usang. Sesungguhnya iman bisa menjadi usang. Sebagaimana pakaian kita bisa usang, sebagaimana pakaian kita bisa kotor. Ya. Makanya di sini dikatakan sesungguhnya iman benar-benar bisa menjadi usang di dalam tubuh seorang dari kalian sebagaimana usangnya pakaian. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui iman kita. Karena iman ini harus senantiasa kita update. Dengan apa? Dengan ibadah. Makanya antum sekarang ini ketika datangnya bulan puasa, semangat lagi, ditingkatkan semangat ibadahnya. Karena apa? Orang yang beribadah di bulan puasa, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apa tadi? Man shoma, barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampunkan dosa-dosanya ya. Allah akan ampunkan
dosanya, dosa-dosa yang telah berlalu. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu. Salat juga ibadah dan bisa menambah keimanan kita. Wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahuma. Salat 5 waktu di antara salat yang satu dengan salat yang lainnya. Kemudian dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu menghapuskan dosa. Maka di bulan yang suci ini marilah senantiasa kita tingkatkan apa? Nah, kualitas ibadah kita. Yang biasanya bermalas-malasan, apalagi yang jarang setoran. Di bulan puasa ini silakan antum giatkan lagi diri antum untuk menghafal, selesaikan targetnya. Yang biasanya tidak pernah salat sunnah, yang biasanya ketika salat tahajud tidur, silakan di bulan Ramadan ini, inilah tempat kita menggali pahala. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah iman kita. Makanya kita di sini dididik sini belajar tauhid, belajar agama, belajar fikih, belajar hadis. Itu agar apa? Agar iman kita bertambah. Karena iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kalau misalnya ada suatu kelompok yang kurang imannya, gimana? Bisa sesat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala setiap 100 tahun akan mengirimkan seseorang untuk memperbaharui agama, untuk memperbaharui iman kita. Lantas bagaimana cara menumbuhkan iman, terutama sejak dini? Yang pertama dengan apa? Belajar. Nah, ini kiat-kiat bagaimana cara kita menumbuhkan iman. Yang pertama dengan belajar. Karena belajar itu ibadah. Makanya orang yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya, sebelum dia pulang, maka dia dikategorikan sebagai orang yang pergi berjihad, ya. Makanya para penuntut ilmu ini adalah bagaikan orang yang berjihad. Masya Allah, Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka baik itu di dunia dan juga akhirat. Ini untuk terkhusus pada mereka yang menuntut ilmu. Karena apa? Di zaman sekarang ada mereka yang belajar, tetapi belajarnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, belajarnya untuk menipu orang. Ada yang seperti itu. Atau untuk menyakiti orang. Belajar apa? Belajar begal. Enggak ya, itu enggak dipelajari. Nah, dipelajari juga. Tapi yang pertama, cara kita untuk apa? Menambah keimanan kita sejak dini dengan apa? Belajar. Nah, salah satunya pelajaran agama yang kita pelajari di sini. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu yang lainnya, dan ini menambah wawasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan belajar juga bisa menambah iman kita. Yang kedua, hal yang bisa menambah iman kita selain belajar ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bisa menambahkan iman seseorang, terutama bagi kita yang membaca artinya, tahu maknanya, tahu tafsirannya. Sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Orang mukmin adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hati-hati mereka. Dan ini bisa menambahkan keimanan kita juga. Nah, ini bisa menambahkan iman kita juga.
Ketika dibacakan ayat Allah, bukan ketika mereka membaca saja, bahkan tapi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dilantunkan kepadanya, bertambahlah iman mereka, bergetar hati mereka. Makanya kalau misalnya di antara kita, dan biasanya iman itu kerasa ya. Jikalau misalnya ada di antara kita yang melakukan kesalahan, pasti hatinya merasa nggak enakan, gitu kan? Itu kenapa? Karena masih ada iman di dalam hatinya, masih ada iman di dalam hatinya. Dan juga Nabi SAW pernah berkata dari hadis Abi Hurairah bahwasanya kita harus senantiasa memperbaharui iman kita. Apa kata Nabi SAW? Jaddidu imanakum. Karena iman ini bisa bertambah dan berkurang. Apa kata Nabi SAW? Perbaharuilah iman kalian. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Qila ya Rasulullah." Nah, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana?" Bagaimana caranya untuk memperbaharui iman? Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyaklah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di hadis yang lain ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata, iman itu banyak sekali ya. Yang paling atas, tingkatan paling atas yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang terkecilnya ialah menghindarkan duri dari jalan. Nah, menghindarkan. Karena dia apa? Tidak ingin orang lain terkena duri tersebut. Nah, dan ini juga merupakan sebuah dari keimanan. Makanya orang yang beriman apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, bergetar hati mereka. Mereka tahu itu apa? Itu salah. Mereka tahu itu salah. Dan kemudian salah satu juga cara kita untuk meningkatkan iman kita, memperbanyak amalan sunnah. Memperbanyak amalan sunnah, menjaga amalan sunnah. Jangan disepelekan amalan sunnah. Karena apa? Karena amalan sunnah inilah yang akan menempelkan atau apa? Yang akan menyempurnakan amalan-amalan wajib. Nah, amalan sunnah ya, baik itu salat rawatib atau amalan-amalan yang lainnya. Amalan sunnah tidak hanya salat ya. Banyak sunnah-sunnah yang Nabi anjurkan kepada kita. Di salat saja, salat wajib saja, kebanyakan dari kita tidak ada yang mendapatkan pahala yang sempurna ya. Dan inilah amalan sunnah, inilah yang akan menutupnya. Orang yang sering salat sunnah maka akan bertambah keimanannya. Karena apa? Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang salat fardu ya, kecuali mereka akan mendapatkan 1/3 dari pahala salatnya, 1/4 dari pahala salatnya, atau setengah dari pahala salatnya, dan jarang ada yang sempurna. Makanya apa yang menutupinya? Yang menutupinya adalah amalan-amalan sunnah, amalan wajib yang kita lakukan. Ketika ada kecacatan, ketika amalan wajib tersebut ada kecacatan, maka yang menutupinya, yang menyempurnakannya adalah amalan sunnah. Nah, makanya disunnahkan kita untuk melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Termasuk juga hal-hal yang bisa menambahkan iman ialah bersedekah. Nah, bersedekah. Sedekah juga bisa menambahkan keimanan seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan sebuah benih yang ditanam ya, atau sebuah biji
yang ditanam. Yang mana biji tersebut ketika ditanam ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana benih tersebut ketika dia ditanam dia akan menumbuhkan 7 cabang. Dan setiap cabangnya ada 100 benih baru yang tumbuh. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang apa? Yang bersedekah. Bersedekah juga bisa menambahkan keimanan kita. Makanya orang dahulu itu imannya, mereka ketika bersedekah imannya besar. Ketika Umar ya kalau nggak salah menyedekahkan setengah hartanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia melihat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Karena apa? Harta tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Atau mau dengar kisah nggak? Di zaman Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, nah seperti nama pondok ini ya, terkenal dengan orang yang pandai berniaga. Pandai untuk apa? Nah, pandai untuk berjualan, berniaga. Sampai-sampai apa? Dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengambil segenggam tanah dan dikatakan Nabi, andainya aku suruh Utsman bin Affan untuk menjual tanah ini, maka apa? Sudah laku katanya. Saking pintarnya dia untuk berniaga. Nah, pada suatu hari Utsman bin Affan pernah untung 1 peti. Nah, 1 peti emas ya, kalau dulu pakai dinar ya. Pernah untung 1 peti emas. Karena dia tidak mau hisabnya lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir. Nah, khawatir apa? Inilah yang namanya iman. Karena banyak harta di rumahnya. Seakan-akan apa? Kalau misalnya hartanya banyak, berarti banyak orang yang harus dibantunya, banyak orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan dia memiliki harta. Akhirnya apa? Dia pun berkompromi dengan istrinya. Mau dikemanakan harta tersebut? Akhirnya mereka berkompromi. Akhirnya diputuskannya bahwasanya harta yang mereka dapat itu ribahnya. Ribahnya apa mana ribah? Keuntungan. Kenapa? Utsman bin Affan dia sangat pandai sekali dalam berniaga. Hari pertama dia untung 1 kotak, 1 peti. Setelah kompromi, akhirnya mereka sepakat untuk menginfakkan harta tersebut kepada orang-orang miskin. Akhirnya apa? Karena dia tidak mau, dia merasa ada hal yang menjanggal di hatinya ketika ada harta yang sangat banyak di rumahnya. Akhirnya apa? Diinfakkannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya diinfakkannya hari itu, habis hartanya. Tapi yang anehnya hari esoknya bukan malah 1 peti yang didapat, 2 peti. Nah, 2 kali lipat daripada hari pertama, untung lagi di 2 peti. Kemudian apa yang terjadi? Diinfakkannya juga ya. Hari pertama diinfakkannya, hari kedua juga diinfakkannya. Setelah diinfakkannya, akhirnya hari ketiga untung lagi 3 peti. Masya Allah, bertambah ya. Makanya Nabi SAW bersabda, man naqasat min malin shadaqatun. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hari ketiganya lagi disedekahkannya lagi. Hari keempat malah untuk 4 peti, dan begitulah hari seterusnya. Karena apa? Karena kepintaran dia, kelihayan beliau dalam berniaga jual beli. Makanya nggak salah Nabi SAW mengatakan kan, kalaulah Umar aku suruh jual pasir ini maka sudah laku katanya. Nah, saking pintarnya dia. Kemudian apa? Hartanya terus menerus bertambah sampai apa? Penduduk Madinah pada saat itu tidak ada lagi yang miskin. Nah, nggak ada lagi yang miskin, semuanya udah tercukupi oleh Utsman bin Affan. Makanya sampai sekarang kita lihat siapa yang pernah naik haji atau pergi ke Mekah. Nah, ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Orangnya sudah tiada, punya hotelnya sekarang. Nanti kalau misalnya kita diberikan apa kemudahan rezeki untuk haji, silakan singgah di Hotel Utsman bin Affan.
Nah, ini punya siapa? Punya Utsman. Utsman yang mana? Utsman sahabat Nabi. Saking banyaknya hartanya sampai sekarang masih ada. Keuntungan 50%-nya diinfakkan untuk kaum muslimin, 50%-nya lagi untuk dikelola di perusahaan tersebut. Nah, punya hotel dia. Sedangkan sumur Zam-Zam aja dibelinya. Nah, karena tidak ada lagi orang yang miskin pada saat itu di zaman Utsman bin Affan, akhirnya apa? Hartanya bertambah banyak. Dia bingung untuk kemana lah dia hartanya ya akan dihabiskannya. Dia bingung. Nah, dia bingung untuk apa? Untuk menghabiskan hartanya. Akhirnya apa? Dia iseng. Dia cari penduduk Madinah saat itu yang memiliki kebun kurma yang kurmanya busuk, yang kurmanya jelek. Biar apa? Biar bisa dibelinya. Akhirnya apa? Setelah dicari-cari berhari-hari mencari, nggak cukup sehari ya. Akhirnya apa? Ditemukanlah seseorang pada saat itu. Cuma seorang saja yang memiliki pohon kurma yang mana buahnya jelek. Saking jeleknya buah kurma tersebut, hewan-hewan pun nggak mau makan. Saking apa? Saking jeleknya. Apalagi manusia. Nah, hewan-hewan nggak mau makan. Kemudian datang Utsman bin Affan kepada pemilik kebunnya. Kalau di sini kita katakanlah ada 2 hektar ya contohnya ya. Datang Utsman kepada pemiliknya. Kemudian apa? Kemudian Utsman bertanya, "Wahai fulan, apakah engkau jual kebun kurma ini?" Pemiliknya mengatakan, "Ya Utsman, ya Khalifah, Amirul Mukminin." Nah, Amir artinya pemimpin ya. Nah, ini kurmanya busuk, apakah engkau ingin membelinya? Apa kata Utsman bin Affan? Ya, aku ingin membelinya. Kemudian apa yang terjadi? Si bapak pemilik kurma ini iseng. Aku tidak akan menjual kecuali 2 M ya Utsman. Akan tetapi apa? Dibayar langsung dengan Utsman bin Affan. Iseng aja. Padahal harga kurmanya, kebun kurmanya tidak sampai 2 M. Tapi dia iseng. Akan tetapi apa? Dibayar oleh Utsman bin Affan. Ini cuma iseng ya. Langsung dibayar. Karena apa? Banyak sekali duitnya. Nah, ada kebun ada pohon duit dia di rumahnya ya. Hartanya bertambah terus. Iseng aja misalnya nih, ada orang, berapa kau jual kebun kurma ini? 10 M. Udah langsung dibayar oleh Utsman bin Affan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kebun tersebut pun dibeli oleh siapa? Utsman bin Affan. Nah, karena sekarang sudah menjadi hak milik, akhirnya apa? Dia pun membebaskan, menggratiskan untuk siapa saja yang mengambil di kebun tersebut. Akhirnya digratiskannya. Tapi nggak ada yang mau makan. Karena apa? Buahnya jelek. Sampai hewan pun nggak mau makannya. Nah, tapi qadarullah pada suatu saat, pada suatu hari, masih pada Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu di negeri Yaman terkena musibah. Yang mana musibah tersebut tidaklah bisa diobati kecuali dengan kurma yang jelek. Kemudian apa? Raja di Yaman tersebut memerintahkan Perdana Menterinya untuk mencari orang pemilik kebun kurma yang jelek. Akhirnya apa? Ditemukanlah pada saat itu punya Utsman bin Affan. Karena tadi kita bahas kan, yang memiliki kurma di Madinah cuma Utsman bin Affan, karena sudah dibelinya dari bapak yang tadi yang dibelinya. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah utusan dari negeri Yaman. Kemudian mereka pun minta kebun tersebut. Awalnya Utsman bin Affan memberikannya secara gratis. Nah, silakan ambil sesuka kalian, akan tetapi raja tersebut tidak mau. Akhirnya apa? Dibelinya lagi dengan harga berkali-kali lipat dari harga yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Untung lagi. Inilah Utsman bin Affan ya. Nah, masya Allah, Allah lipat gandakan harta beliau sampai sekarang masih ada di sini. Sampai sekarang, sampai hari ini masih ada. Makanya beliau sekarang punya hotel. Baik, itu cara untuk meningkatkan iman kita. Yang pertama dengan belajar, memperdalam ilmu agama. Yang kedua dengan apa? Membaca Al-Quran. Yang ketiga, melaksanakan amalan-amalan sunnah.
Yang keempat dengan bersedekah. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk menambah iman kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Banyak dengan berpuasa, membantu orang tua, bersikap baik kepada teman, ini juga menambah iman. Maka marilah kita tingkatkan amalan-amalan kita. Jadi bagaimana cara kita membuka iman kita? Dengan banyaknya melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, dan kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah muhammadika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang kurang ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, sabar. Taruh dulu di bawah. Ada tanda tanganannya cepat. Taruh aja, nggak apa. Kasih samin. Ya kak.